Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didno, CGP Angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Saya dari SMP Negeri 1 Gabus Wetan. Dan coach yang bertindak sebagai coach, Ibu Eri. Silakan memperkenalkan diri, Bu Eri. Halo, nama saya Eri Puspitasari, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Indramayu, dari UPTD SD Negeri 2 Gabus Wetan. Dan coach saya yaitu silakan. Diah Diana dari SMA Negeri 1 Sumber Kabupaten Cirebon, Ibu. Iya, terima kasih Bu Eri dan Ibu Diah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan observasi pengamatan praktik coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Eri sebagai coach dan Ibu Diah sebagai coaching. Baik, Bu Eri, saya akan tanya, kompetensi inti apa yang ingin Ibu kembangkan selaku coach, Bu? Iya Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan kepada coach saya yaitu mungkin yang pertama present ya, kehadiran penuh. Kemudian juga saya akan mendengar aktif apa yang ingin coach sampaikan. Dan yang ketiga yaitu saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah, dari hal tersebut ada kompetensi yang spesifik apa yang ingin Ibu ingin diobservasi? Ya, mungkin saya akan mengobservasi mengenai kemitraan Pak, kerjasama, kemudian juga proses kreatif, dan juga saya akan memberdayakan si coach tersebut Pak. Nah, sekarang apa indikator keberhasilan atau ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tersebut, Bu? Ya, dengan adanya coaching ini saya berharap coach itu bisa memberdayakan potensi apa yang ada pada dirinya supaya bisa terkeluarkan dengan sendirinya seperti itu, Pak. Oh, baik, Bu. Nah, sekarang bagaimana rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Ibu lakukan gitu? Rubrik yang akan saya lakukan yaitu mendengarkan aktif, Pak. Kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan kemudian saya juga akan memberdayakan si coach tersebut. Oh, baiklah, Bu. Setelah saya mengamati percakapan, nanti saya akan melihat ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi coaching yang diharapkan. Baik, silakan sekarang Ibu Eri dengan Ibu Diah untuk melakukan percakapan atau coaching ini. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Dino. Assalamualaikum Ibu Eri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Diah. Alhamdulillah kabar baik. Ibu Diah, terima kasih sudah datang dan menghubungi saya hari ini. Ngomong-ngomong, katanya Ibu Diah punya permasalahan cara membagi tugas mengajar Ibu. Coba Bu ceritakan masalahnya seperti apa. Iya, terima kasih Ibu Eri sudah mau bersedia mendengarkan cerita saya ya. Ya, sebetulnya masalahnya kalau ditanya masalah banyak sekali ya Bu ya. Saya selain ikut CGP, mungkin kan tugas pokok utama kita mengajar ya Bu ya. Sementara saya tuh diizinkan oleh suami keluar rumah itu hanya mengajar dan hanya kewajiban mengajar aja Bu. Jadi saya belum bisa menerima tugas-tugas yang lain di sekolah itu baru ketika anak saya yang kecil udah mulai besar gitu. Ya baru tahun-tahun inilah mungkin saya menerima tugas yang lain. Jadi selain wali kelas, selain mengajar juga saya mungkin pembina rohis gitu. Segitu aja tuh saya sudah merasa sibuk Bu. Merasa sibuk buat saya yang biasa mungkin saya ada di zona nyaman, nyantai gitu, hanya ngajar. Ketika dikasih tugas tambahan saya waduh merasa sibuk sekali. Nah, kemudian ketika ada CGP itu saya ingin sekali saya ingin belajar gitu, saya ingin
ingin ilmu baru, ingin memperbaiki mengajar saya gitu sebagai guru ya Bu ya. Nah, otomatis kan berarti tugas saya itu bertambah ya Bu ya. Selain ibu rumah tangga, di rumah kebetulan saya tidak punya ART Bu. Di rumah saya semua dikerjakan sendiri. Jadi rasanya tugas itu, waduh, pulang sekolah ngerjain tugas rumah. Nah, ditambah sekarang ikut CGP, Masya Allah, luar biasa Bu, nikmat sekali. Kadang-kadang saya sampai malam di depan laptop gitu. Saya baru mau mulai, anak saya udah mau minta diklonin ya, saya simpan dulu laptopnya. Jadi udah akhirnya dengan begitu saya ya udah yang ada due date-nya aja tuh Bu, kadang-kadang yang saya dahulukan gitu. Karena saya ingin ingin berusaha memenuhi semua tugas gitu dengan kendala-kendala dan hambatan yang seperti itu gitu. Mungkin itu Ibu ya yang ingin saya sampaikan, karena saya merasa belum bisa gitu untuk mengelola diri saya. Oke Bu, ternyata beban tugas Ibu sangat banyak ya Bu ya. Selain sebagai calon guru penggerak, Ibu juga sebagai guru yang mengajar di SMA, kemudian juga sebagai ibu rumah tangga di rumah yang semuanya dikerjakan sendiri tanpa ART ya Bu ya. Betul Nah Bu, Ibu. kira-kira hambatan atau gangguan apa yang Ibu alami untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Iya, hambatannya mungkin ya diantaranya waktu ya Bu ya. Saya belum bisa memanage waktu itu. Kemudian juga kadang-kadang ada saja mungkin yang menjadi korban, misalkan saya mendahulukan tugas kewajiban saya di sekolah, apalagi sekarang kan lagi ini Bu, lagi ngolah nilai ini, kelas 12 ini udah selesai US gitu. Jadi akhirnya saya skala prioritasnya yaitu akhirnya tugas di rumah terbengkalai semua. Kemudian juga untuk tugas CGP-nya Bu, untuk tugas CGP ya mungkin saya yang ada due date-nya, yang harus saya lihat yang ada jamnya itu mungkin banyak, yang sekiranya ada penilaian untuk saya. Untuk yang lainnya saya masih belum bisa Bu, karena tadi terkendala dengan waktu, dengan sikon dan karena mungkin saya semua dikerjakan sendiri gitu. Baik Ibu, dari kesibukan-kesibukan yang Ibu alami tadi, peluang atau kemungkinan apa yang akan Ibu ambil Bu? Ya kemungkinan saya akan mengerjakan tugas ya tadi menggunakan skala prioritas ya Bu ya. Jadi mungkin agar saya bisa di sekolah juga kewajiban saya terpenuhi, saya dahulukan. Kemudian untuk tugas di CGP juga mungkin yang tadi yang ada due date-nya saja yang harus segera diupload, mungkin itu yang harus saya dahulukan. Kemudian tugas di rumah juga saya ambil yang prinsip mungkin ya Bu ya, yang prinsip saja, artinya ketika saya harus ngurus anak, harus sudah memasak, harus sudah ini mungkin itu hanya itu Bu. Jadi ya prioritasnya seperti itu mungkin. Baik Ibu, sekarang rencana apa yang akan Ibu lakukan supaya tugas-tugas Ibu yang banyak itu bisa terselesaikan semua Bu? Bagaimana rencananya? Ya rencananya saya mungkin akan memanage waktu ya Bu ya. Jadi sekiranya untuk mengerjakan tugas di rumah itu saya prepare lebih awal gitu. Jadi bisa menyelesaikan tugas di rumah. Kemudian untuk tugas di sekolah juga kebetulan saya ada teman sesama guru PAI juga yang kita bisa berbagi tugas Bu. Saya bisa meminta tolong misalkan untuk menginput nilai yang sudah saya rekap gitu. Kemudian untuk di rumah, alhamdulillah saya mungkin kebetulan anak yang di rumah tinggal satu sih Bu ya, yang dua udah besar. Tapi yang kecil itu justru yang butuh fokus saya. Jadi saya pun mungkin untuk
membagi waktu untuk dia juga untuk lebih ini lagi, mungkin dengan bantuan ayahnya kalau pagi ya tidak biar saya bisa fokus ke yang lain, ada bantuan dari suami untuk mengurus anak yang kecil itu. Jadi kita berbagi peran juga Bu di rumah, berbagi peran, berbagi tugas, kemudian tugas yang lain juga mungkin saya di sekolah ada yang membantu. Dan untuk CGP saya akan mencoba, itu Bu ya, selalu optimisnya gitu. Jadi saya hanya punya semangat gitu. Saya ingin belajar, saya punya semangat, memotivasi diri. Orang lain bisa, masa saya nggak bisa gitu. Itu yang jadi motivasi saya, Bu. Ya, apalagi mungkin di CGP itu kalau usia mungkin saya usia paling muda gitu. Usia saya paling muda, udah dengan keterbatasan saya gaptek lah dan ini, tapi saya ingin belajar itu. Jadi mungkin saya mensupport diri sendiri, kemudian memotivasi bahwa saya harus bisa. Orang lain aja bisa, masa saya nggak bisa? Itu prinsip saya. Mungkin itu Ibu. Baik Ibu, intinya Ibu itu harus fokus dan bisa memotivasi diri sendiri ya Bu ya, supaya bisa terselesaikan semua. Nah Bu, dari pengamatan Ibu dia, kira-kira pekerjaan apa yang memerlukan waktu lama dan panjang Bu? Oh ya, mungkin tugas CGP ya Bu ya. Ketika kita ada apa tuh eksplorasi konsep, itu saya harus membuka video satu persatu, kemudian harus membuat blognya gitu. Mungkin itu yang menurut saya memerlukan waktu yang panjang karena tidak bisa selesai dalam satu hari Bu. Karena kan satu harinya juga kita kan sisa waktu mungkin ya Bu ya. Gitu. Kalau untuk tugas yang lain seperti input nilai mungkin bisa lah beberapa jam, kemudian mengolahnya ketika saya mengawas bisa mengolah nilai gitu. Kemudian beban mengajar masih ada sih Bu di kelas bawah, di kelas 11, tapi kan sekarang sedang libur dulu gitu, dan itu cuma 4 kelas. Jadi saya merasa untuk tugas di sekolah merasa sudah agak longgar. Nah, yang membutuhkan waktu yang panjang, yang lama untuk mengerjakannya ya mungkin gitu CGP ini Bu. Ya, baik Ibu. Kalau misalkan dari skala prioritas 1 sampai 10, Bu. Kira-kira Ibu dia ini ada di level berapa, Bu? 1 sampai 10 ya Bu. Kalau lihat dari keteteran saya, mungkin saya di angka 6 atau 7 mungkin ya Bu ya. Iya, karena kadang kalau upload di LMS aja itu Bu, kadang pernah saya sampai berapa ya, 2 jam sebelum due date tuh Bu. Masya Allah, luar biasa kata saya perjuangannya ini. mungkin itu Ibu ya. Baik Ibu, mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan lagi ya Bu. Nah sekarang ukuran keberhasilan dari rencana tersebut itu apa Bu untuk Ibu dia? Saya mungkin nanti akan bisa menyelesaikan tugas di sekolah tepat waktu, Bu, bisa menyelesaikan tugas di rumah juga sesuai harapan. Kemudian saya berharap ada perubahan, saya bisa memanage waktu saya, mengelola diri saya, mengelola diri, maksud tadi stres saya ya Bu ya, ketika tugas begitu banyak, itu saya fokus dulu, kemudian saya selesaikan satu persatu Bu, mungkin tugas itu sesuai dengan target gitu, atau due date yang sudah ditentukan. Ya, berarti intinya Bu dia itu harus pandai-pandai membagi waktu ya Bu, dan fokus pada pekerjaannya. Nah sekarang Bu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam tugas Ibu itu Bu? Ya, saya akan ini Bu ya, akan mengatur schedule lebih mungkin lebih sistematis lagi ya Bu ya, biar saya bisa lebih terarah. Jadi nanti dari situ saya akan tahu skala prioritas yang mana yang harus didulukan. Jadi semua bisa selesai di saat waktu yang tepat itu Bu. Baik itu kerjaan di sekolah, di rumah, ataupun mungkin tugas CGP. Gitu. Oh iya Bu, siapa saja tuh Bu? Ibu kan banyak nih kegiatannya. Siapa saja yang bisa membantu atau mendukung dalam kegiatan Ibu dia itu Bu? Di antaranya siapa saja? Iya Ibu.
Kalau tugas di sekolah, kebetulan saya ada ini Bu, ada teman, ya ada guru honorer gitu. Jadi saya bisa minta bantuan, misalkan ada yang harus saya misalkan tidak bisa masuk kelas karena saya harus gitu, harus jimit, mungkin saya bisa minta tolong mereka untuk menggantikan saya gitu. Kalau untuk peran saya di rumah, di anggota masyarakat ya, suami mungkin Bu ya, suami alhamdulillah ketika saya izin ikut CGP itu mengizinkan Bu. Tapi setelah mengizinkan kaget juga, kok lama banget nggak selesai-selesai. Lama banget, nggak selesai-selesai udah gitu. Kalau saya ketika menghadapi laptop itu sudah ada sinyal, wah ini sudah mereka di lingkungan saya sudah tidak respect terhadap saya yang sedang mengerjakan tugas. Ya udah saya mungkin berhenti mengerjakan tugas. Tapi alhamdulillah seringnya sih suami saya mengerti gitu, mengerti. Karena tugas saya di sekolah, tugas saya di rumah. Jadi kalau saya sampai malam di depan LMS itu ya memberikan dukungan dengan menghandle anak saya yang kecil itu, Bu. Gitu. Alhamdulillah ya Bu, banyak bantuan dari teman juga dari lingkungan keluarga. Nah sekarang Bu, tindak lanjut apa yang akan Ibu dia lakukan dari kegiatan coaching ini Bu? Insya Allah Ibu ke depannya saya akan lebih komitmen terhadap schedule yang sudah saya buat, terhadap tugas-tugas yang sudah menunggu itu. Ya insya Allah saya akan harus bisa ya Bu ya memanage waktu itu, mungkin bisa memanage waktu dan lebih fokus lagi untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Ya, Bu Dia, nggak terasa nih Bu, kita sudah di ujung sesi Bu. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari sesi coaching kita kali ini Bu? Alhamdulillah Ibu, sekarang perasaan saya lega gitu, karena sudah bisa sudah bisa menetapkan hati untuk oh iya solusinya seperti itu. Jadi dengan saya ini curhat kalau bahasa saya ya Bu ya, dengan Ibu saya sudah menyampaikan kesulitan dan permasalahan saya dengan Ibu. Saya berterima kasih sekali, perasaan saya lega, kemudian saya lebih optimis, lebih semangat lagi untuk menyelesaikan semua tugas-tugas saya. Dan semoga saja saya bisa terus berada di di titik yang saya harapkan itu dengan semangat yang full dan percaya diri yang besar bahwa semua itu bisa saya selesaikan. Oke, Bu Dia, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Saya nanti ingin mendengarkan cerita dari Ibu Dia, perkembangan selanjutnya tentang kasus-kasus Ibu Dia yang Ibu alami. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita akhiri saja coaching ini dengan ucapan Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eri. Iya. Baik, terima kasih Bu Eri dan Bu Dia. Saya akan bertanya ke Bu Eri ya, sebagai coach. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Eri tadi? Ya, alhamdulillah Pak, dengan adanya coaching tadi, indikator yang sudah tercapai yaitu Ibu Dia sudah bisa mengungkapkan gitu potensi yang dimiliki Ibu Dia sendiri gitu. Tanpa sadar Ibu Dia tuh mengeluarkan unek-unek tuh sebenarnya sudah mengeluarkan juga potensi dia gitu yang dia miliki gitu Pak. Akhirnya terbuka semua gitu Pak yang tadinya takut untuk dikeluarkan. Dengan adanya coaching ini Bu Dia sudah bisa memberdayakan dirinya sendiri seperti itu Pak. Iya, berdasarkan catatan hasil observasi ini Bu ya, tadi saya lihat Bu Eri sebagai coach
sudah bagus ya, dengan Ibu Dia juga akhirnya bisa menampilkan istilahnya potensinya ya, potensi yang dimilikinya. Nah, sekarang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh eh, Ibu Eri kepada coaching gitu, Bu? Iya Pak, tadi Alhamdulillah Bu Dia sudah bisa mengembangkan potensinya, ya. Dan potensi yang ingin saya kembangkan lagi itu, saya berharap coach itu bisa menemukan hal-hal yang baru lagi Pak, supaya bisa meningkatkan apa namanya pemberdayaan dia lagi gitu Pak, lebih baik lagi dari sekarang. Baiklah Bu Eri, Ibu Dia, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya.